Sungguh besar anugerah-Mu yang selamatkan aku. Ku tersesat, ditemukan buta, sekarang lihat. Halo, selamat malam khususnya bagi sahabat-sahabat yang ada di zona waktu Indonesia. Bagaimana kabar malam hari ini? Salam sejahtera buat semua Anda calon warga kerajaan Allah dimanapun Anda berada. Kembali bersama dengan saya Pendeta Irwan Kabanga. Kita akan merenungkan sekali lagi firman Tuhan yang kiranya boleh mengantar istirahat malam kita pada saat ini. Renungan kita terdapat dalam Mazmur 84 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Tuhan. Semalam kita sudah merenungkan bahagianya orang-orang yang diam dalam rumah Tuhan, Bait Kudus. Kata bait di sini berasal dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani, bait, yang artinya rumah, dwelling place, tempat tinggal. Nah, sekarang ini ayat yang berbeda, namun juga menyatakan kebahagiaan yang sama. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah Tuhan, yang terus-menerus memuji-muji Tuhan. Dan sepanjang pasal 84 ini, kita akan melihat isi sebuah puisi yang merindukan kediaman Allah. Merindukan bait kudus Tuhan. Dan kita bisa lihat itu dalam judul perikopnya khusus dalam bahasa Indonesia. Kerinduan akan kediaman Allah. Dalam kitab bahasa Inggris New King James Version, judul yang dicantumkan adalah The Blessedness of Dwelling in the House of God. Berkatnya, bahagiannya tinggal dalam rumah Tuhan, dalam bait Tuhan yang kudus. Mazmur 77 ayat 14 juga mencatat, jalan Tuhan ada dalam baitnya yang kudus. Oh, rupanya di bait kudus Tuhan seperti ada jalan, dan disebut jalan Tuhan. Ketika bangsa Israel menjalankan upacara korban bakaran pada zaman Perjanjian Lama, maka upacara pengorbanan melewati beberapa langkah yang tampaknya membentuk suatu jalan. Demikian juga letak-letak perabotannya. Kalau saja kita mengikuti jalan tersebut, maka pada saat kita datang ke bait suci, yang pertama kita temui, kita akan masuk melalui pintu gerbang timur. Mari kita sekarang coba bayangkan. Masuk lewat pintu gerbang timur bait suci. Dan begitu masuk, kita akan segera menjumpai mezbah korban bakaran di pelataran, di halaman, dan juga air dalam bejana pembasuhan. Kalau kita mau masuk lagi ke bilik yang kudus, maka kita di sana akan menjumpai 7 kaki dian dan meja yang di atasnya terdapat 12 roti sajian. Demikian juga mezbah ukupan yang kecil untuk membakar kemenyan. Dan di balik mezbah ukupan ini ada ruang atau bilik yang disebut bilik yang maha kudus, yang dibatasi dengan tirai yang besar yang menjulang tinggi. Dan dalam bilik yang maha kudus itu terdapat tabut perjanjian yang di atasnya berpijar terang Shekinah
yang menyala walaupun tidak ada aliran listriknya. Berpijar begitu saja, terang itu menyala. Di atas tabut perjanjian yang berupa cahaya Shekinah inilah Tuhan pernah mengatakan kepada Musa dalam Keluaran 25 ayat 22. Di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Dengan kata lain, tabut perjanjian ini melambangkan hadirat Tuhan. Melambangkan tahta Allah yang bersinar sangat terang oleh kemuliaan Shekinah Tuhan, oleh kemuliaannya. Kita percaya bahwa keseluruhan dari bait suci ini secara langsung dan tidak langsung berkaitan erat dengan Yesus Kristus. Demikian juga perabotan-perabotannya. Dalam biblical theology, kita dapati ideologi yang mengungkapkan bahwa pintu gerbang timur itu lambang dari Kristus. Yohanes 10 ayat 9, Yesus mengatakan, akulah pintu itu. Lalu mezbah korban bakaran itu lambang dari salib Kristus di bukit Golgota. Efesus 5 ayat 2. Air dalam bejana pembasuhan yang ada di halaman tadi, itu adalah lambang dari baptisan Kristus di sungai Yordan. Yohanes 3 ayat 5, Matius 3 ayat 16. Dan 7 kaki dian itu lambang dari Roh Kudus dan jemaat Kristus. Lukas 3 ayat 16, Wahyu 1 ayat 20. Sementara meja yang berisi 12 roti sajian itu lambang dari firman Tuhan dan umat Tuhan. Yohanes 1:14, 2:22, 6:25-59, dan 1 Korintus 10 ayat 17. Sementara kemenyan dalam mezbah ukupan yang dibakar menjadi bau-bauan yang harum, itu lambang dari doa-doa umat kudus Tuhan. Wahyu 5 ayat 8. Dan cahaya terang Shekinah di atas tabut perjanjian itu lambang dari tahta Allah. Lambang dari hadirat Tuhan. Keluaran 25 ayat 22, Yesaya 6 ayat 1-5. Dan kita tahu tahta Allah itu ada di sorga. Artinya, jika kita ingin ke sorga dan hidup bersama dengan Tuhan, dengan pencipta kita, tinggal dekat dengan tahtanya, maka kita harus, pertama, datang melalui pintu Yesus Kristus. Kemudian kita menerima dan mengimani pengorbanan Yesus di salib Golgota. Setelah itu kita dibaptiskan bersama Kristus dengan air dan roh. Dan kemudian bersekutu dengan jemaat dalam kuasa Roh Kudus. Yang dilambangkan dengan 7 kaki dian. Untuk kemudian bersama umat Tuhan, kita belajar firman Tuhan yang dilambangkan dengan roti sajian. Dan kemudian menghidupi firman Tuhan tersebut. Serta memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan dalam doa yang dilambangkan dengan kemenyan pada mezbah ukupan. Dan hal-hal ini jika kita pilih untuk melakukannya akan menjadi jalan-jalan menuju kepada titik yang paling terang di balik dari bilik yang maha kudus, di mana hadirat Allah di situ dinyatakan melalui terang Shekinah kemuliaan Tuhan. Dan itulah saat di mana Yesus nanti akan datang yang kedua kali. Saat ini kita sementara menunggu kedatangan Mesias yang kedua kali, yang akan membawa kita ke hadiratnya di sorga kepada tahtanya. Inilah jalan yang harus kita lewati dalam terang bait suci. Kitab Amsal 4 ayat 18 menuliskan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Rembang tengah hari di sini adalah titik yang paling terang dari sinar matahari tepat pukul 12 siang. Tengah hari. Jika fajar baru terbit di pagi hari, maka terangnya tidak langsung benderang seperti rembang tengah hari.
Namun sinar mentari ini akan kian bertambah terang, dan bertambah terang, sampai pada titik yang paling terang, yaitu pukul 12 siang, itulah rembang tengah hari. Itulah titik yang paling terang cahaya matahari dalam setiap harinya. Nah, sekarang perhatikan ini. Cahaya yang paling terang dalam bait suci terdapat di bilik yang maha kudus, yaitu cahaya Shekinah, kemuliaan Tuhan. Sinar terang kemuliaan Tuhan di atas tabut perjanjian. Itu berarti kalau kita menyusuri jalan-jalan di bait suci, maka kita akan mulai dari gerbang timur, gerbang fajar, dan terus menuju kepada cahaya yang lebih terang, yang kian bertambah terang, sampai tiba pada titik yang paling terang, yaitu bilik yang maha kudus, hadirat Allah, tata sorga. Inilah jalan orang benar, yang seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Lagi pula, kitab Mazmur 104 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa Tuhan pencipta itu adalah Allah yang berselimutkan terang, Tuhan yang berjubahkan terang. Kalau saja pada mulanya manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, menurut kitab Kejadian 1 ayat 27, itu berarti pada mulanya manusia diciptakan Tuhan juga dengan jubah terang, jubah kemuliaan. Namun karena adanya dosa, jubah kemuliaan itu diangkat dari manusia. Ya, karena dosa tidak dapat menyatu dengan kudusnya jubah kemuliaan. Tapi sekarang, dalam perjalanan iman dan kehidupan menuju ke sorga, maka kita sedang berjalan kembali kepada keadaan kita di awal mulanya, yaitu kembali kepada terang Allah dan berjubahkan terang yang mulia. Inilah perjalanan kita dalam konsep bait suci, bahwasanya kita tinggal dalam terang Tuhan sampai kepada titik yang paling terang dari kemuliaannya, yaitu tahta Allah di sorga. Inilah kebahagiaan diam dalam rumah Tuhan, diam dalam bait-Nya yang kudus, karena kita tinggal dalam terang kemuliaan Tuhan. Saya dapat membayangkan bahwa hasil dari kebahagiaan itu, hasil dari kebahagiaan tinggal dalam terang kemuliaan Tuhan, di bait-Nya yang kudus, akan membuat kita terus-menerus memuji Tuhan. Itulah ayat renungan kita malam hari ini. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah Tuhan, yang terus-menerus memuji-muji Tuhan. Mazmur 84 ayat yang kelima. Kebahagiaan itu adalah karena kebahagiaan tinggal dalam terang kemuliaan Tuhan sampai pada titik yang paling terang ketika hadirat Tuhan dinyatakan melalui kedatangan Mesias yang kedua kali. Mari kita terima kebahagiaan ini dengan menerima janji Tuhan untuk tinggal dalam bait-Nya yang kudus, tinggal dalam terang kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, ya pencipta kami, Bapa yang penuh kasih di sorga, terima kasih. Renungan malam hari ini mengingatkan kepada kami bahwa kebahagiaan tinggal dalam bait-Mu yang kudus adalah karena kebahagiaan menyusuri jalan-jalan di mana orang-orang benar berjalan di atasnya, yang seperti fajar terangnya akan kian benderang dan kian bertambah terang sampai rembang tengah hari, sampai titik yang paling terang di mana hadirat Tuhan dinyatakan dan kami akan hidup tinggal dekat dengan tahta Allah. Biarlah ini terjadi atas kami Tuhan. Kami menerima janji berkat ini untuk kelak akan tinggal bersama Tuhan selamanya dalam terang kemuliaan-Mu. Besertalah dengan kami malam hari ini, dan ampunilah kami dari dosa dan kesalahan kami yang banyak. Karena kami berdoa, menerima janji berkat kebahagiaan Tuhan, tinggal dalam bait-Mu yang kudus, tinggal dalam terang kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan pencipta dan juru selamat kami. Amin.
Selamat malam, selamat tidur, mimpi yang indah, tidur yang nyenyak. Tuhan memberkati.